Sebetulnya yang paling penting untuk diperhatiin ketika kalian akan memilih produk retinol kalian adalah seberapa besar sih konsentrasi retinolnya itu sendiri gitu. Hai kawan puan, balik lagi di Kupas Tuntas Makeup dan Skincare. Masih balik lagi sama aku Din, dan di video kali ini kita akan bahas segala hal yang berhubungan tentang beauty. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang salah satu ingredient skincare atau produk skincare yang sangat ampuh banget, mulai dari buat mengatasi jerawat sampai buat mengatasi penuaan dini, jadi kayak kerutan atau misalnya kayak flek-flek hitam, pokoknya garis-garis halus itu semua bisa diatasi sama dia. Yap, apalagi kalau bukan retinol. Tapi retinol ini kalau misalnya salah langkah sedikit, bukannya malah jadi memberikan efek yang baik ke kulit kita, tapi justru jadi bumerang buat kulit kita. Nah, gimana supaya penggunaan retinolnya semakin maksimal dan juga tentunya tepat? Di video ini kita akan bahas serba-serbi tentang retinol. Jadi retinol itu apa sih? Retinol itu adalah turunan dari vitamin A yang mengandung retinoid. Dia ini punya fungsi membantu memudarkan garis-garis halus, kemudian juga kayak misalnya flek-flek hitam, kayak gitu dia bisa banget. Terus juga buat jerawat itu bagus banget, karena dia bisa memproduksi kolagen, jadi kulit kita tuh jadi lebih elastis, kayak gitu. Nah, setelah ini aku akan jelaskan kalian gimana sih urutannya pakai retinol. Yang pertama itu, cara yang aku biasa pakai, pertama ada, kalian tentunya pakai face wash dulu. Jadi pastiin muka kalian tuh udah bersih dulu. Habis itu lanjut kalian pakai toner, setelah itu pakai retinolnya, habis itu pakai moisturizer. Kemudian ada cara kedua, yaitu metode sandwich. Jadi pertama kalian pakai face wash dulu nih, sama kayak yang cara sebelumnya. Kemudian kalian pakai toner, masih sama juga. Tapi setelah itu nggak langsung pakai retinol, tapi dilapisin dulu pakai moisturizer. Baru habis itu pakai retinolnya, baru habis itu ditutup sama moisturizer. Jadi ini untuk memastikan retinolnya itu nggak terlalu mengiritasi kulit, karena memang retinol itu kan bisa mengiritasi kulit, terutama buat kalian yang masih newbie, kulitnya belum pernah ketemu retinol sebelumnya. Jadi kayak dikasih alasan dulu nih, kayak bantalannya dulu supaya retinol itu nggak langsung kontak ke kulit. Jadi kayak lebih berlapis, jadi nggak langsung beruntusan atau nggak langsung ngasih efek negatif gitu. Nah, berikutnya tadi kan udah aku jelasin tentang urutan pemakaiannya, kemudian sekarang tentang takarannya nih. Kalau misalnya kalian pakai produk retinolnya itu jenisnya krim, cukup pakainya itu sebiji jagung aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau misalnya produk retinol yang kalian pakai itu bentuknya serum, cukup 2 atau 3 tetes aja atau sebesar koin. Nah, berikutnya aku mau kasih kalian rekomendasi produk skincare lokal yang mengandung retinol, mulai dari yang konsentrasinya paling rendah sampai yang paling tinggi. Produk yang pertama itu ada Avoskin Miraculous Retinol Toner. Nah, toner ini itu tuh apa ya? Menurut aku beginner friendly banget karena dia konsentrasinya yang paling rendah. Dia ini mengandung 1% actosome retinol, yang mana di dalamnya mengandung 0,09% retinol aktif. Dia ini gak akan mengiritasi retinol pada umumnya. Jadi 50% lebih lebih mild, lebih halus gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif atau kalian mau coba masuk ke dunia retinol untuk yang misalnya baru berumur 20 terus kayak mau coba retinol, menurut aku ini produk yang recommended banget karena kalian untuk yang kulitnya sensitif juga nih gak akan mengalami purging gitu. Jadi kemungkinan purgingnya itu akan jauh lebih sedikit. Terus juga dari teksturnya itu menghidrasi. Biasanya kan kalau pakai retinol kulit cenderung lebih kering, tapi untungnya kalau Avoskin ini kulit bisa tetap terhidrasi karena formulanya mengandung hyaluronic acid juga. Selanjutnya produk kedua ini aku masih ingat banget, ini adalah sebenarnya retinol pertamaku ya, yaitu For Skin Sake Overnight Retinol Cream. Nah, dia ini juga termasuk menurut aku ya masih beginner friendly gitu. Kenapa? Karena bentuknya itu moisturizer, jadi bukan serum, bukan ampul, bukan toner gitu. Nah, seperti yang kita tahu, moisturizer itu kan dipakai di step paling terakhir dari skincare. Jadi kalau misalnya kalian pakai produk ini, kalian pastinya udah pakai kayak toner, udah pakai serum segala macam kayak gitu kan. Jadi retinol ini nggak akan langsung kontak ke kulit kalian secara langsung gitu. Jadi udah ada bantalannya dulu istilahnya. Jadi seperti yang aku bilang juga, kalau misalnya resiko purging itu bisa terjadi kalau misalnya pakai yang bentuknya retinol kayak gini, resiko purgingnya itu jadi lebih kecil gitu, karena kulit tuh udah ada kayak istilahnya pembatasnya dulu nih gitu. Jadi sebelum dipenetrasi harus ngelewatin toner dulu, harus ngelewatin serum dulu gitu. Jadi buat kalian yang masih newbie, yang baru mau terjun, itu tuh safe banget buat nyobain produk ini. Nah, untuk kadar retinolnya sendiri ini sedikit lebih tinggi daripada si Avoskin tadi, yaitu sebesar 0,1%.
Produk ketiga, ini juga salah satu favorit aku, yaitu Airtos Retinol Serum. Dia ini kandungan retinolnya sebesar 0,5%. Tapi jangan takut, karena menurut aku ini tetap termasuk yang masih beginner friendly. Karena dia ini di dalamnya ada hyaluronic acidnya juga, jadi gak bikin kulit itu jadi kering, dan tentunya melembabkan gitu. Terus teksturnya itu ringan, jadi gak bikin kulit tuh kayak pengap gitu. Jadi enak banget buat di layer sama skincare lainnya. Kalau misalnya, ini salah satu trik sih yang aku selalu ingatkan ke teman-teman yang mau nyobain retinol. Sebelum kalian pakai retinol, bisa maksimalin sandwich method yang udah aku jelasin di awal, yaitu dengan pakai toner, kemudian di layer dengan moisturizer, habis itu pakai lagi sama produk retinolnya. Nah, karena retinolnya si Airtos ini ringan teksturnya, jadinya layering skincare itu nggak terasa berat gitu. Makanya aku bilang ini sebenarnya tetap cocok untuk beginner friend, maksudnya untuk orang-orang yang baru nyoba gitu ya. Walaupun dia kadar retinolnya itu lebih tinggi daripada 2 yang aku sebutin tadi. Nah, kawan puan, dari 3 produk yang udah aku rekomendasiin tadi, sebetulnya yang paling penting untuk diperhatiin ketika kalian akan memilih produk retinol kalian adalah seberapa besar sih konsentrasi retinolnya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih baru gitu ya, jangan langsung pilih yang 1%, itu udah tinggi banget. Mulai dari yang konsentrasinya paling rendah dulu. Kemudian kalau misalnya nih kalian bingung, aku pakainya harus sesering apa ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah, kalian bisa banget nih tonton video di sini untuk tahu seberapa sering sih kalian harus pakai retinol kalian. Nah, kawan puan, segitu dulu pembahasan tentang retinol. Semoga setelah nonton video ini kalian bisa lebih efektif lagi, lebih maksimal lagi penggunaan retinolnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan please komen di bawah kalau misalnya ada konten beauty lainnya yang pengen kita bahas di Kuas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!